Hai sahabat belajar dimanapun Anda berada, kali ini Mama Mia akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai seputar pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa ataupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semuanya akan terjawab di teks eksplanasi, tapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik Sahabat ya? belajar dimanapun Anda berada, kalian sudah menyaksikan cuplikan video ataupun tayangan contoh teks eksplanasi yang menceritakan tentang fenomena terjadinya hujan. Dan saat ini kita akan membahas beberapa fenomena alam maupun kejadian sosial dalam cakupan materi teks eksplanasi. Dan bagi kalian yang berada di rumah bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan membuka buku paketnya, buku paket Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud tahun 2016 pada halaman 128. Baiklah teman-teman, kita akan mencari tahu lebih banyak apa itu teks eksplanasi, manfaat serta tujuan dalam mempelajari teks ini. Tujuan mempelajari teks eksplanasi ini adalah untuk memberikan penjelasan secara sejelas-jelasnya kepada pembaca ataupun pendengar terhadap sebuah fenomena alam maupun sosial masyarakat di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari teks eksplanasi ini adalah untuk mengetahui ataupun mencari tahu penjelasan-penjelasan terhadap fenomena yang terjadi serta memberikan wawasan terhadap gejala ataupun fenomena baik yang ada di alam sekitar kita maupun sosial serta budaya ya teman-teman. Di akhir video nanti Mama Mia akan memberikan penugasan ataupun kalian berlatih di rumah untuk mencari tahu lebih banyak contoh teks eksplanasi serta unsur-unsur dalam teks eksplanasi. Sebagai contoh, kita sedang melaksanakan pembelajaran secara daring karena ada fenomena alam yang sangat besar, yaitu menyebarnya COVID-19. Menyebar begitu cepat
di seluruh dunia dan bagaimana proses penyebaran virus tersebut di tubuh manusia ataupun antar manusia. Nah, ini adalah kaitannya dengan teks eksplanasi. Fenomena-fenomena serupa juga sering kita rasakan ketika kita sering mengeluhkan kemacetan, kemudian sering mengeluhkan banyaknya pengangguran, kemudian sering mengeluhkan adanya bullying ataupun perundungan. Ini adalah ada sesuatu yang terjadi, ada sebab dan akibat di balik semuanya. Dan untuk menjawab pertanyaan besar tentang mengapa dan bagaimana, ini adalah ranah yang dipelajari pada teks eksplanasi. Adapun tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk mengetahui sejelas-jelasnya mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Dan harapannya dari fenomena-fenomena ataupun kejadian yang ada di masyarakat ataupun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Dan tentunya hal ini akan didukung oleh beberapa fakta karena teks eksplanasi mengandung ciri utamanya adalah faktual atau bisa dibuktikan oleh keilmuan tertentu. Misalnya ketika terjadinya proses hujan seperti video tadi, kita bisa menganalisis ataupun bisa mencari datanya melalui keilmuan IPA ya. Kemudian ketika kita menganalisis tentang pengangguran ataupun bullying ataupun perundungan di kalangan pelajar, kita akan mencari tahu mengapa peristiwa itu ataupun fenomena itu bisa terjadi. Dan tentunya kita semuanya penasaran apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, manfaat kita mempelajari teks eksplanasi ini yang pertama untuk mengetahui sejelas-jelasnya sebuah fenomena dari sebab akibatnya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui wawasan yang lebih luas tentang sebuah fenomena yang terjadi berdasarkan keilmuan sesuai dengan fenomena yang terjadi ya tentunya. Misalnya ketika ada fenomena tsunami, kenapa demikian bisa terjadi? Kita bisa melihat dari segi keilmuannya. Baiklah teman-teman sahabat belajar dimanapun Anda berada, nanti di akhir video ini akan Mama Mia berikan semacam tugas ya, ataupun latihan kita bersama untuk mengetahui ataupun mencari tahu lebih banyak teks eksplanasi ataupun topik yang bisa kita jadikan sebuah teks eksplanasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya jangan lupa ikuti terus hanya di Mama Mia Channel. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Kemudian, ciri yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta yang terjadi atau faktual. Nah, kefaktualannya ini memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan. Contohnya bisa dijelaskan secara sains, kemudian bisa dijelaskan dengan bidang-bidang ilmu sesuai dengan fenomena yang terjadi. Kemudian ciri yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar, bisa percaya terhadap sesuatu yang diungkapkan. Adapun jenis-jenis teks eksplanasi ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah fenomena alam. Sebagai contoh, pemanasan global, kemudian bencana alam, dan siklus air misalnya. Yang kedua adalah fenomena sosial, misalnya tentang kemiskinan, kenakalan remaja, pengangguran, kemacetan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fenomena budaya, misalnya wayang golek, wayang orang, tradisi bersih desa, kemudian nyadran, dan sebagainya. Struktur teks eksplanasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum.
Pada bagian pernyataan umum ini dijelaskan tentang gambaran ataupun informasi yang disampaikan sebagai gambaran awal ya teman-teman. Hal yang disampaikan ini berdasarkan fenomena yang dibahas, alam ataupun sosial. Yang kedua adalah rangkaian kejadian. Pada rangkaian kejadian ini membahas tentang rincian proses ataupun kejadian yang relevan dengan fenomena yang dibahas. Misalnya disajikan berdasarkan kronologis ataupun kausalitas sebab akibat. Sebab akibat berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut ataupun bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kemudian yang terakhir adalah berisi simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Baiklah, kita akan melihat contoh sebagai berikut. Perhatikan pada teks berikut ini. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum yang berisi tentang pengenalan awal sebuah fenomena yang sedang terjadi. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga termasuk rangkaian penjelas. Hal ini menjelaskan urutan ataupun sebab akibat dari fenomena yang sedang terjadi. Yang terakhir pada paragraf yang keempat berisi simpulan ataupun interpretasi dari fenomena yang sedang terjadi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu yang pertama, fokus pada hal umum ataupun bukan berfokus pada partisipan manusia. Contohnya, misalnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta pemanasan global. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya, sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, kemudian, oleh sebab itu, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, eksplanasi ini ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Ciri kebahasaan yang berikutnya adalah uraian kejadiannya berupa kausalitas dan temporal. Yang menandakan kejadian itu secara kausalitas yaitu menjawab pertanyaan tentang mengapa, yaitu yang mempunyai jawaban sebab akibat, kemudian dengan urutan fase kejadiannya secara kronologis ataupun urutan waktu menjawab tentang bagaimana urutan kejadian terhadap fenomena yang sedang terjadi. Baiklah sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita sudah belajar banyak tentang teks eksplanasi dan di sesi akhir ini Mama Mia akan memberikan kuis untuk teman-teman sahabat belajar dimanapun Anda berada, yaitu tugasnya carilah salah satu contoh teks eksplanasi, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya yang kalian bisa peroleh dari surat kabar atau media online. Setelah itu, kalian analisislah berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu ada pernyataan umum, kemudian sebab akibat, dan interpretasi. Demikianlah pembelajaran daring bersama Mama Mia hari ini, mudah-mudahan bermanfaat karena memang saat ini kita juga berada di dalam fenomena alam secara global, yaitu menyebarnya virus COVID-19. Semoga virus ini cepat berlalu, kita tetap semangat belajar, berkarya dari rumah. Demikianlah pembelajaran dari Mama Mia Channel. Dan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Terima kasih.